Ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azharuddin, Komting dari kelompok Manggala, peserta PKKMB 2021 Tikes Yayasan Dr. Sutomo Surabaya. Di sini kami kelompok Manggala akan menyajikan video pengenalan budaya dari Maluku, yang mana Maluku adalah salah satu pulau dan provinsi di Indonesia yang mempunyai panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang ada di dalamnya. Dari rumah adat sampai makanan khas dari Maluku. Untuk para anggota kelompok Manggala, videonya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Fernanda dari kelompok 7 Manggala. Kali ini saya akan menjelaskan rumah adat Baileo, yaitu rumah adat yang berasal dari Maluku. Rumah adat ini banyak dijumpai dan banyak digunakan sehingga menjadi perwakilan dari rumah adat Maluku. Rumah adat Baileo ini merupakan milik suku asli penduduk Seram Ambon, yaitu suku Hualau. Saat akan mendirikan rumah Baileo ini akan diadakan semacam ritual terlebih dahulu supaya bangunan menjadi kuat, aman, dan kokoh, dan yang meninggalnya terhindar dari mara bahaya. Ukiran yang ada di kayu-kayu penyangga rumah memiliki filosofi supaya masyarakat Maluku nantinya bisa menjaga keutuhan dan kebersamaan selamanya. Sedangkan penggunaan lantai rumah yang sengaja dibuat tinggi dimaksudkan supaya nantinya arwah leluhur bisa lebih leluasa keluar masuk bangunan rumah adat Baileo ini. Baileo ini awalnya hanya digunakan sebagai rumah raja atau kepala desa pada zaman dahulu. Tapi lambat laun kegunaannya jadi lebih fleksibel. Rumah Baileo ini bisa digunakan sebagai rumah tinggal seperti biasa, sebagai tempat diskusi bagi para tetua adat dalam membahas isu yang terkait dengan masyarakat setempat, sebagai rumah ibadah, hingga bisa digunakan sebagai balai desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adela Kodri dari kelompok Manggala di Tikaraka Medik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi sekitar Maluku. Maluku tidak hanya memiliki rumah khas istiadat, baju khas istiadat, senjata khas istiadat, dan makanan khas istiadat. Maluku juga memiliki beberapa pariwisata yang sangat memanjakan mata. Contohnya Air Terjun Oko ini. Air Terjun Oko ini terletak di Desa Oko, Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Air Terjun Oko ini dijadikan sebagai salah satu nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia, yang menjadikan tempat ini cukup dikenal pariwisatawan. Destinasi satu ini menyuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa dengan air jernih kebiruan yang kedalamannya 2 meter. Wah, 2 meter. Para pengunjung lokasi ini tidak hanya menikmati keindahan air terjun saja loh, melainkan menguji adrenalin yang kalian suka, adrenalin dengan menaiki tebing lintasan air yang memiliki patahan kecil untuk pijakan kaki. Sekian dari saya menjelaskan Air Terjun Oko ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Bala dari Prodi Tikaraka Medik. Saya akan menjelaskan tentang baju cele. Baju cele merupakan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari Maluku. Desainnya didominasi oleh warna putih dan merah, serta motif garis-garis geometris. Untuk perempuan, baju cele ini terdiri dari kebaya, kain sarung untuk bawang konde, hiasan kepala, selop, serta disempurnakan dengan kain leso yang dikalungkan di leher. Sedangkan untuk laki-laki, setelan ini terdiri dari kemeja putih berkeram lingkar, celana kain putih atau hitam, serta luaran jas berwarna merah dengan motif perak ataupun emas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menerangkan permainan adat Maluku yang bernama tari bambu gila. Biasanya dibawakan oleh 8 orang dengan formasi 7 orang sebagai pemain dan 1 orang bertindak sebagai pawang. 7 orang pemain ini nantinya akan bertugas menahan laju atau pergerakan batang bambu. Sedangkan tugas seseorang pawang adalah membacakan mantra, memasukkan roh, dan menjinakkan bambu. Pertunjukan tari budaya
bambu gila diawali dengan pembakaran kemenyan dan pembacaan mantra oleh pawang agar dapat mengundang kedatangan roh gaib yang menggerakkan batang bambu. Asap dari pembakaran kemenyan tersebut diembuskan pada batang bambu yang dipegang para pemain. Ritual tersebut akan mengakibatkan bambu terasa makin berat dan bergerak-gerak sendiri. Ketika pawang meneriakkan kata gila, 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 atraksi pun dimulai. Pertunjukan ini biasanya diiringi musik perkusi. Semakin cepat irama musik pengiringan, maka akan semakin cepat pula pergerakan batang bambu. Para pemain harus berjuang sekuat tenaga. Perlengkapan tari bambu gila. Baik pemain, pawang maupun batang bambu yang digunakan dalam ritual budaya ini tidak boleh sembarangan. Batang bambu yang digunakan dalam tarian ini memiliki diameter 8-10 cm dan panjang kurang lebih 2,5 hingga 3 meter dengan ruas bambu berjumlah ganjil. Pada kedua ujung bambu terdapat ikatan kain berwarna cerah. Untuk mengambil batang bambu tersebut dari dalam hutan juga dilakukan sebuah ritual khusus. Sedangkan kostum yang dikenakan oleh pemain didominasikan oleh warna merah. Umumnya para pemain ini menggunakan pakaian adat berupa ikat kepala dan celana berwarna merah. Tanpa baju atau kaos, seluruh pemain harus pemuda yang kuat, tangguh, dan berotot. Petunjukan akhir tarian bambu gila. Gerakan bambu yang semakin menggila dan semakin kuat membuat para pemain semakin kewalahan. Beberapa di antaranya bahkan semakin terjatuh dan tersebut bambu yang menggila. Ketika salah satu pemain jatuh pingsan, peristiwa ini menandakan bahwa tarian harus segera diakhiri. Sang pawang akan membalikan tempurung yang digunakan untuk membakar kemenyan. Meski ritual telah dihentikan dan pemain telah berakhir, belum tentu kekuatan mistis di dalam batang bambu benar-benar hilang sepenuhnya. Kekuatan tersebut akan hilang ketika pawang membacakan mantra sambil membakar kertas. Sekian, terima kasih. Di Maluku terdapat banyak sekali jenis flora dan fauna yang berkembang biak. Salah satunya burung nuri Raja Ambon. Salah satu jenis burung nuri yang memiliki paruh bengkok dan panjang 35 cm dan memiliki bulu yang semarak dan mencolok. Hewan endemik khas Maluku ini diperkirakan ada 70.000 ekor di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Diryo Putra Mahendra dari kelompok 7 Manggala. Di sini saya akan menjelaskan senjata adat khas Maluku, yaitu parang salawaku. Parang salawaku adalah sepasang senjata tradisional dari Maluku. Parang salawaku terdiri dari parang yang berasal dari kata pisau panjang, dan salawaku berasal dari kata perisai, yang pada masa lalu adalah senjata yang digunakan untuk berperang, lambang pemerintah kota Ambon. Dapat dijumpai pula parang salawaku bagi masyarakat Maluku. Parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Senjata ini dapat disaksikan pada saat menari Cakadele, yaitu tarian yang menyimbolkan kekuatan kaum pria Maluku. Parang dan tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Parang salawaku merupakan kerajinan tangan khas orang Maluku. Parang dibuat dari besi yang ditempa dengan ukuran bervariasi, biasanya di antara 90-100 cm. Pegangan parang tersebut dari kayu besi atau kayu gapusa. Sementara itu, salawaku dibuat dari kayu keras yang dihiasi dengan kulit kerang laut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynaldo Prasetyawan dari kelompok Manggala. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik tradisional dari Maluku. Yang pertama ada arababu. Alat musik Maluku yang bentuk sekilasnya menyerupai rebab ini masih merupakan alat musik jenis gesek. Bentuk alat musik arababu ini seperti gabungan alat musik rebab yang berasal dari Jawa Barat. Akan tetapi ukurannya terlebih sederhana dan sedikit lebih kecil. Alat musik arababu ini dimainkan dalam kelompok secara bersamaan dengan alat musik khas Maluku Utara lainnya. Yang kedua ada ukulele. Pembuatan alat musik Maluku ini berasal dari kayu dan kulit hewan.
Alat musik ukulele atau disingkat dengan sebutan juk ini merupakan alat musik petik jenis lute dengan memiliki 4 dawai dan tangga nada 5, 1, 3, dan 6 atau sol, do, mi, la. Alat musik ini dimainkan sebagai pengiring musik hawaiinan, keroncong, dan alat musik lainnya. Yang ketiga, ada tahuri atau trompet kerang. Seperti namanya, pembuatan alat musik Maluku ini berasal dari kerang. Jenis kerang yang digunakan adalah triton atau triton shell yang berkualitas sangat baik untuk digunakan sebagai alat tiup. Untuk masyarakat Maluku, alat musik trompet kerang ini berfungsi untuk alat komunikasi guna mengumpulkan masyarakat, tanda bahaya, orang meninggal, upacara adat, memanggil para leluhur, memanggil angin ketika sedang berlayar, hingga berfungsi sebagai alat musik. Nama saya Maulidia Afiatul, kelompok Manggala. Saya akan menjelaskan beberapa makanan khas dari Maluku. Yang pertama adalah kue asida. Kue asida menjadi camilan yang paling digemari oleh masyarakat untuk dijadikan camilan sore atau pagi. Kue ini, jika menurut sejarah, adalah terinspirasi dari budaya Timur Tengah. Umumnya, makanan satu ini dihidangkan di bulan Ramadan untuk buka puasa. Rasanya yang manis dan legit membuat siapapun ketagihan. Adonan ini dibuat dari bahan tepung gandum yang ditambahkan gula merah. Tepung gandum bisa digantikan dengan tepung terigu untuk beberapa pembuat. Yang kedua adalah kue bagea. Kue bagea memiliki rasa yang nikmat, cenderung gurih, teksturnya renyah, dan umumnya memiliki bentuk bulat. Yang menjadi ciri khas kue yang satu ini adalah retakan pada bagian permukaannya. Kue ini terbuat dari tepung sagu. Untuk menambahkan cita rasanya, biasanya ditambahkan bahan lain yaitu kayu manis atau kacang-kacangan. Kue bagea yang ditambahkan dengan kacang kenari menjadi kue yang paling digemari dan populer. Tambahan kenari pada makanan yang satu ini membuatnya makin gurih dan nikmat. Yang ketiga adalah sagu gula. Sagu gula memiliki bentuk persegi panjang. Pada bagian atasnya ditambahkan dengan gula merah cair, di mana gulanya sudah meresap hingga ke dalam sagu. Sagu gula sangat nikmat jika dinikmati bersama kopi sibu-sibu yang juga makanan khas dari Maluku. Tari ini bentuk atraksi yang melambangkan keberanian. Tari ini ditujukan untuk acara adat. Penari laki membawa pedang di genggam, penari wanita membawa lensa di tangannya. Ini dia contoh tarian cakalele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia dari kelompok Manggala. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya khas Maluku. Yang pertama, budaya Kalwedo. Budaya Kalwedo adalah salah satu budaya khas Maluku yang berasal dari masyarakat Maluku Barat Daya. Kalwedo memiliki makna kepemilikan atas kehidupan bersama atau bersaudara. Budaya Kalwedo sendiri telah mengakar dalam keseharian sekitar masyarakat, baik itu dalam bahasa sampai dengan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, budaya Hawer. Budaya Hawer sejarah yang dipercayakan keberadaan oleh masyarakat Kepulauan Kai secara turun-menurun. Dikisahkan ada seorang gadis yang diberikan Hawer atau janur kuning oleh ayahnya. Hawer yang diberikan oleh sang ayah berfungsi untuk menjaganya dari gangguan selama melakukan perjalanan panjang dengan sang raja atau bertemu dengan sang raja. Yang selanjutnya, budaya makan patita. Makan patita adalah kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar, masyarakat Maluku. Makan patita adalah sebuah kegiatan makan besar yang dimana semua masyarakat secara bersama-sama menikmati makanan yang tersedia di atas meja ataupun daun pisang yang tersusun memanjang. Makan patita biasanya diadakan pada perayaan hari-hari penting seperti HUT RI, HUT Kota, pelantikan kepala daerah, pesta rakyat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlil Sultan. Saya dari kelompok 7 Manggala. Saya akan menjelaskan makanan khas Maluku.
Yang pertama adalah ikan kuah pala banda. Ikan kuah pala banda makanan yang berasal dari Maluku Tengah. Ikan kuah pala banda contohnya yang menjadi makanan khas Maluku dan wajib Anda coba. Ikan kuah pala banda dibuat dari bahan dasar ikan kakap atau ikan kerapu. Yang kedua ada halua kenari. Halua kenari makanan yang berasal dari Maluku Utara. Halua kenari menjadi camilan yang kaya akan rasa dan membuat ketagihan. Bahan dasarnya berupa kenari dan juga gula merah dengan rasa yang manis. Yang ketiga ada sambal colo-colo. Sambal colo-colo adalah hidangan favorit Maluku. Bahan yang digunakan adalah bawang merah, campuran tomat, perasan jeruk nipis dan cabai rawit. Yang keempat ada kohu-kohu. Kohu-kohu adalah makanan favorit Maluku juga. Kohu-kohu mirip dengan urap dari Sunda, hanya saja isinya berbeda. Itu tadi adalah makanan khas dari Maluku. Terima kasih. Video kebudayaan Maluku dari kami, kelompok Manggala, peserta PKKMB 2021 Stikes Yayasan Dr. Sutomo Surabaya. Apabila ada saran dan kritik, silahkan kirim di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKKMB 2021, I'm smart, yes.